Ibadah segera dimulai. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Doa. Datanglah ya Tuhan, beri kami hikmat pengertian, marifat-Mu, mengajari kami tentang kehendak dan firman-Mu. Makasih Tuhan, di dalam nama Yesus, amin. Silakan duduk kembali. Oke, shalom semuanya. Puji Tuhan, di hari ini kita menikmati lagi anugerah berkat Tuhan yang baru. Sama-sama kita baca Yesaya 40, Yesaya pasal 40. Kita baca ayat 1 dan ayat yang kedua. Hiburkanlah umatku, demikianlah firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan, 2 kali lipat karena segala dosanya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Ya, kalau kita baca perikop di atas di pasal ini adalah keselamatan untuk bangsa-bangsa dalam pembuangan. Jadi kita tahu sejarah umat Israel ini sungguh hebat, saudara. Hebatnya apa? Ditulis secara rinci dan jelas di Alkitab. Masa-masa sulit mereka dibuang ke Babel itu lama sekali. Satu generasi habis, dihapus oleh Tuhan, dan muncul generasi baru. Ya, karena ulah dosa dan kejahatan. Maka muncullah firman Tuhan ini tentang bagaimana mereka diselamatkan. Kabar baik disampaikan tentang penghiburan yang Tuhan berikan kepada umat pilihan Tuhan ini, saudara. Nah, dari bacaan ini saya memberi suatu tema tentang pengharapan yang lebih baik dalam hidup ini, saudara. Ya, suatu pengharapan yang lebih baik dari hidup ini. Ada 5 hal yang akan kita dengar di hari ini, yaitu yang pertama adalah bagaimana kita mendengar kata penghiburan itu. Yang pertama, kita mesti kembali kepada percaya dan bertobat. Itu yang pertama, saudara. Ya, di ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-3, saudaraku. Ya, dan yang kedua adalah kita disuruh memberitakan semua kabar baik kepada semua orang. Itu di ayat yang ke-9. Jadi satu fase kita khotbah semua, kita ambil beberapa ayat sudah yang penting-penting. Ya, yang ketiga adalah ya, kita mendengar bahwa Tuhan kita nggak ada taranya, saudara. Kekuatan kedahsyatan Tuhan itu hebat, ya saudara. Jadi kita ini memang kebanyakan, termasuk saya juga, lahir Kristen, saudara. Sehingga hampir jarang melihat keajaiban. Tetapi ada orang yang dari kecil itu agama lain umpamanya. Atau tidak sama sekali tidak mendengar, tidak melihat tentang Tuhan. Tetapi keajaiban yang besar terjadi, saudara. Nah ini. Nah itu karena itu poin yang ketiga kita akan belajar sebentar tentang kemahakuasaan Tuhan yang dinyatakan kepada kita. Yang keempat itu disuruh dalam ayat 31 kita mesti menanti-nantikan Tuhan. Nah ini, menantikan Tuhan seperti apa sih? Gitu, ya. Lalu yang kelima itu adalah berkat yang kita peroleh di dalam kita mendapat penghiburan tadi. Ini 5 poin ini perlu kita renungkan bersama-sama secara cepat di pasal ini, saudaraku. Oke, kita akan lihat satu-satu, saudara. Ya, di ayat yang ke-1 sampai 3 disebutkan kita mesti kembali percaya kepada Tuhan. Nah, ini dari ayat ini mengajar bahwa kita ini dihibur oleh Tuhan, saudara, bahwa masa hukuman sudah berakhir, ya, masa sulit sudah berhenti, saudaraku. Dan di ayat yang ke-3 dan 4 itu khususnya, saudara, disebutkan bahwa semua orang mesti berbalik kepada Tuhan. Ya, kita sudah banyak kali dengar hal ini tentang lembah ditimbun, bukit diratakan, yang bengkok diteruskan. Itu inti cuma satu, pulih. Ya, dipulihkan. Artinya dengan kata lain,
manusia yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Enggak ada perasaan rasa tertolak, rasa terhina, kurang percaya, khawatir. Ya saudara, dia seorang yang model rupa dan ciptaan Allah. Ya, dia sudah bersyukur, Tuhan terima kasih saya jadi manusia, saya diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Itu poin yang pertama, saudara. Kalau kita di antara kita masih ada punya problem tentang diri kita, saya harap saudara bisa konseling dengan saya ulang. Untuk kita selesaikan, saudaraku. Amin. Supaya kita tuh maksimal, diberkati maksimal janji Tuhan. Tetapi kalau kita berkata saya Kristen, sudah bahasa roh, kita masih punya problem perasaan, problem pikirannya negatif, saudara, emosi negatif, itu problem yang perlu kita kalahkan. Saudara tahu di Alkitab siapa orangnya? Yakub, saudara. Yakub ini rindu sekali menerima berkat kesulungan. Bertahun-tahun dia meninggalkan rumah ayahnya, dia menikah, punya anak satu lusin, ya plus satu perempuan, laki-laki 12, ya perempuan satu bernama Dina. Tetapi dia belum selesai dengan dirinya, saudara. Dia hidup diberkati Tuhan, sudah mendapat berkat pengurapan, hak kesulungan, saudara. Tetapi bertahun-tahun lewat hidupnya begitu-begitu, saudaraku. Kenapa? Dia belum selesai dengan dirinya sendiri. Begitupun orang, saudaraku. Nah ini. Lalu Tuhan itu ingin menyelamatkan Yakub dengan kasih-Nya. Nah ini, saudara. Ya, saya diminta dari Jakarta. Nanti besok saya menyampaikan sebuah share firman tentang hukum dunia dan hukum kasih, saudara. Saya ditendeki berapa hari saya cari literatur di tentang hal ini. Saya temukan inti rahasia yang ternyata ada beda loh hukum dunia atau hukum pidana, perdata, hukum adat segala itu, saudara, dengan hukum kasih, saudara. Ya ini, saya mau bikin materi dalam berupa PowerPoint, di sharing lewat Zoom kepada mereka di Jakarta nanti besok malam jam 8. Nah saudara, di situ kita pelajari, wah hebat ini Tuhan. Nah ini, jadi hal yang menjadi penghiburan kepada kita, Tuhan tidak lagi menghukum kita, Tuhan mengampuni, tapi Tuhan mau sifat kita dipulihkan oleh Tuhan. Lewat siapa? Lewat orang-orang diurapi Tuhan, lewat gembala jemaat. Kita mesti konseling, kalau ada roh jahat dilepaskan, saudara. Dan ini perlu kita mengalami nama jemahan Tuhan demi jemahan Tuhan, agar kita enggak orang disebut ya lama sekali baru move on, saudara. Ini yang perlu yang pertama, saudara. Ya, kita datang kepada Tuhan ya di sini di ayat 1 sampai ayat yang ke-4, saudaraku. Luar biasa. Nah, kita masuk poin yang kedua, saudara. Disebutkan bahwa di dalam kemuliaan Tuhan itu dinyatakan. Kita baca lagi, saudara, di ayat poin yang kedua itu ayat yang ke-9. Ayat yang tunjukkan nilai ayat yang ke-9. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke gunung-gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu, kuat-kuat nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Ya, katakan kepada kota-kota Yehuda, lihatlah itu Allahmu. Wow, ini hebat. Orang yang sudah selesai dengan diri sendiri, Alkitab berkata di poin yang kedua ini adalah kita mesti membawa kabar baik. Ya, kabar baik itu dalam bahasa Ibrani sebagai kata besora, saudaraku. Ya, menyampaikan kabar baik di gunung-gunung, di lembah-lembah, ya, di mana-mana kita berada, kabar baik. Apa inti kabar baiknya, saudara? Itu Mazmur 103, saudaraku. Ya, apa tuh kabar baik? Yang pertama, Tuhan yang mengampuni dosa dan kesalahanmu. Dia menyembuhkan sakit penyakitmu. Dia memuaskan hasrat hatimu sejauh timur dari barat. Dia menjauhkan semua pelanggaran, kutuk yang kita alami. Itu kabar baik, saudara. Menyampaikan. Kenapa Tuhan melarang kita tidak boleh menghakimi? Karena Tuhan mempersiapkan kita menyampaikan kabar baik, bukan kabar penghakiman, apalagi kabar intimidasi. Ini boleh, saudara. Ini. Jadi kita lihat, wah ini hebat, saudaraku. Ya, nyaringkan suaramu, sampaikan kabar baik kepada semua orang, saudara. Ini perintah Tuhan kepada orang-orang yang diurapi oleh Allah. Nah di sini, jadi dia mengajar kepada kita semua, engkau sebagai apapun, bapak rumah tangga, sebagai pengusaha, polisi, pengusaha, sampaikan kabar baik.
Jangan tunjukkan sifat murungmu kepada banyak orang. Walaupun kita menghadapi kadang-kadang pergumulan yang belum terjawab, saudara. Sampaikan Tuhan itu baik. Wah, ini saudara. Kenapa? Saudara lihat contoh 2 orang ke Emmaus di Lukas pasal 22, saudara. Mereka ini berjalan kekecewaan. Dengan rasa menyesal, rasa kecewa yang berat. Mereka share antar 2 orang ini, saudara. Ya, share-nya apa? Kita pikir Yesus itu Mesias, tidak boleh mati. Wah, mati dengan cara memalukan, orang hina-hina akang. Dia mati nggak berdaya, pikul salib, mati dijual juta, saudara. Tiba-tiba Tuhan muncul di tengah-tengah mereka bertiga. Lalu Tuhan tanya, apa yang kalian bicarakan dari tadi? Ada cerita, saudara. Lalu Tuhan tanya begini, apakah engkau orang asing di kota ini? Itu kegemparan, terjadi penyaliban yang luar biasa. Orang yang tidak berdosa didakwa dengan hukuman yang bukan-bukan, dan mereka menyalahkan dia, mereka menyalibkan dia, saudaraku. Lalu Tuhan ngomong begini, wah kamu tuh lamban pikiranmu. Kalau nggak ada penebusan, nggak ada pintu sorga terbuka bagi isi dunia ini. Nah, lalu mereka ngomong-ngomong sampai bayangkan dari jam seperti ini sampai malam, saudara. Tengah jam ngomong, share firman. Yesus ngomong tentang firman Tuhan di kitab nabi-nabi dari Musa sampai kepada kitab Syair, kitab nabi-nabi besar, nabi kecil, sampai di Emmaus, saudara. Di meja makan seperti ini, Yesus bikin perjamuan, saudara. Pecahkan roti, mata mereka terbuka mengenal Tuhan. Saudara tahu, kabar baik yang orang beritakan, mereka memaknai berita tentang perjamuan kudus yang disampaikan kepada semua orang percaya. Mata kita terbuka, saudara. Ya, kenapa, saudara? Waktu perjamuan kudus diperintahkan begini, waktu engkau makan roti, engkau minum anggur, engkau ingat akan aku. Kata ingat itu membuat pikiran kita terbuka bagi Tuhan. Selaput yang menutupi pengertian kita terbuka, kita ingat Tuhan. Kasihan Kang, dia kudus, rela mati untuk saya. Saya ini siapa? Saya tahu diri, saya ini siapa? Begitu. Nah, ini yang membuat kita mengerti kabar baik disampaikan kepada siapa saja. Bilang amin. Halo, amin. Makanya kita disuruh menjadi saksi, saudara. Ya, bukan hanya menjadi pemberita. Kalau pemberita itu kita beritakan perbuatan Tuhan. Menjadi saksi tadinya kita menyaksikan pengalaman pribadi kita dengan Tuhan kepada orang lain. Umpamanya, saya dulu sakit-sakitan, saya dulu gagal, saya orang dulunya temperamental, emosional, saya dulu kurang sabar, ketemu dengan Tuhan, Tuhan balut, Tuhan mulai bentuk saya, Tuhan melatih saya menjadi orang yang memang belum sempurna, minimal sudah separuh jalan saya lewati. Dia robah hidupku, dia robah nasibku, dia robah masa depanku, dia robah seluruh yang kita anggap itu menakutkan dalam diriku. Tuhan robah aku. Engkau pun bisa dirobah oleh Tuhan asal engkau mau. Itu kabar baik yang kita sampaikan. Bilang amin. Lalu saudara nggak kasih, kita lihat ya. Lalu masa begitu? Masa begitu? Masuk poin yang ketiga, saudara. Poin yang ketiga adalah kemakuasaan Tuhan kita beritakan. Ayat 12. Ya. Siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya? Siapa mengukur langit dengan jengkalnya? Ya. Menyakut debu tanah dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan dacing atau bukit-bukit dengan neraca. Ini saudara, kemakuasaan Tuhan. Bisa enggak saudara bisa taruh tangan di gunung Kalabat dan kau menimbang-nimbangin, saudara? Bisa enggak? Tuhan lakukan itu. Pernah alami gempa bumi, saudara? Model seperti itu, saudara. Tuhan goyang gunung-gunung, saudara. Maka ada lagu kan di kitab Yesaya itu, ya, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi. Ya, betul tidak? Wah, biar langit akan itu, saudara. Itu kemakuasaan Tuhan, saudara. Ya, kita ini hanya debu sebutir di antara pulau yang kita diami ini. Tuhan memenuhi alam semesta, surga, bahkan alam di bawah kita, saudara. Tuhan memenuhinya, kekuatannya tiada taranya, saudaraku. Itu kemakuasaan Tuhan yang ajaib. Amin. Di saat orang takut, saudara, kita berkata, aku tahu engkau maha kuasa. Amin.
Di saat orang bimbang, saat penyakit menyerang, ketakutan mencekam, aku tahu Engkau Allah yang Maha Kuasa, yang tiada taranya. Lihat saudara, lihat lagi ayat 18, coba ayat 18. Di ayat 18. Nah, ya. Jadi siapa hendak kamu samakan dengan Allah? Dapatkah kau anggap serupa dengan Dia, saudara? Jadi Tuhan tiada taranya, saudara. Ini, saudara. Kita percaya Tuhan yang tiada taranya memang pernah jadi manusia nama Yesus. Ya, semua agama mengolok. Ya Tuhan, kok jadi orang? Ya, mau jadi orang, mau jadi cacing pun boleh, saudara. Yang penting misinya apa? Ya, toh? Misinya apa, saudara? Dia keluar jadi orang menyelamatkan dalam fisik yang terbatas di satu tempat jam yang sama, saudara. Tapi dia kembali dalam wujud roh kemahakuasaan Tuhan. Siapakah boleh kita samakan? Ini sudah. Ya. Kalau kita kenal Tuhan model seperti kita nyembah Tuhan, aduh, nggak ada batas waktunya. Wah, aku mencintai Tuhan. Bilang amin. Betul tidak, saudara? Nah ini. Dalam iman seperti ini, saudara, iman itu kan dari kata pistio. Pistio ini memiliki dua pengertian. Seringkali saya sampaikan. Yang pengertian pertama keyakinan kepada apa yang kita percaya, itu keyakinan, saudara. Pengertian kedua kesetiaan dalam keyakinan. Nah, pistio, saudara. Teruji di tengah kesukaran. Kadang-kadang umat Yahudi ini kalau kita baca dalam kitab Daniel itu klimaksnya. Mereka dibuang ke Babil, dites di sana. Sampai ke Babil, saudara tahu apa yang terjadi di sana? Orang Babil menggantikan nama mereka. Itu pertama. Yang kedua ganti menu, saudara. Mengganti menu, saudara lihat. Menu orang benar, orang jahat itu beda, saudara. Orang jahat makan sembarangan, minum sembarangan, saudara. Orang kudus anak Tuhan minum gak sembarangan, betul tidak? Minum gak sembarangan. Paling minum air mineral, Coca-Cola sedikit, betul tidak? Orang dunia, cap tikus bagai, saudara. Sembarangan dia bagi. Jadi kita melihat, saudara. Mereka robah semua, sudah. Yang terakhir mereka mau robah iman mereka. Dengan cara bagaimana? Bikin hukuman yang sadis. Nah ini, sudah. Bikin hukuman yang sadis, sudah. Apa hukumannya? Dapur api gua singa menanti. Tetapi dengar, untuk membangunkan iman agar kemahakuasaan Tuhan terjadi, tidak ada cara kecuali mereka tekun dalam doa dan penyembahan. Enggak ada cara lain. Mau lari ke mana? Tentara jaga, mau lari ke mana? Hanya lari ke Tuhan, tempat persembunyian Tuhan. Apa isi doa mereka? Tuhan, nyatakan kebaikan-Mu, Tuhan. Nyatakan kebaikan-Mu. Itu isi doanya, saudara. Kadang-kadang banyak pendeta memprotes isi doa model itu. Jangan hanya minta kemurahan Tuhan. Orang gak ngerti pengumuman pribadi seseorang, saudara. Mungkin ngoni sudah diberkati berlimpah-limpah. Ngomong sekarang ngomong tentang kekudusan, kemuliaan, kebanyakan. Saya ini masih lembah, saya butuh anugerah. Nah, itu. Doa itu tergantung situasi di mana kita berada, saudara. Kalau kita masih lembah, saudara, lembah-lembah yang sulit orang mau naik, kita butuh tangan Tuhan penuh anugerah. Betul tidak? Sudah naik ke atas, kita butuh Tuhan, kuduskan aku Tuhan, agar jangan aku sombong karena berkat dan pertolongan. Itu maksudnya. Jadi kita yang salah mengerti, saudara. Dengar khotbah ini, khotbah sana, lalu kita menjadi orang aneh, saudara. Kita berdoa berdasarkan situasi iman, kondisi hidup kita. Itu maksudnya. Iya toh? Kayak doa Yabes, situasi dia sakit-sakitan. Dia akan berkata kiranya. Kiranya itu artinya bisa dan tidak, saudara. Itu kata kiranya. Nah gitu. Jadi kita belajar mengerti, saudara. Dalam kemahakuasaan Tuhan yang seperti ini, kita ngerti. Nah, pada waktu anak-anak muda ini, saudara, itu umur-umur mahasiswa orang, saudara. Mereka kumpul, makanya mahasiswa yang hebat itu kalau engkau sering ikut persekutuan dan ibadah. Jangan karena aktif kuliah, ibadah sunyanda. Otakmu pintar, tapi kelakuan bisa jahat, saudara. Dengar baik-baik. Tuhan mau kita seimbang dalam jiwa dan roh. Roh itu Tuhan bersemayam, jiwa itu pengatuhan bersemayam. Kalau terhadap tekun secara kuliah, tidak salah. Ilmumu banyak, tapi engkau tidak dekat dengan Tuhan, berbahaya, sudah. Berbahaya, saudara.
Saya ini pernah kuliah tahu itu. Ilmu banyak tanpa dekat dengan Tuhan jadi sombong, angkuh, pemberontak malah, culas, ruci dan sebagainya. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan pengetahuan membangun kesombongan. Bukan berarti pengetahuan tidak boleh, sangat boleh. Orang bodoh itu tidak akan bisa berhasil. Seimbang, betul tidak? Nah, lihat mahasiswa mereka. Kalau kita baca Daniel 1, pasal 1 dan pasal 2. Mereka itu hidup seperti itu. Nyembah Tuhan intim sekali. Mohon anugerah pertolongan Tuhan. Kiranya nyawa kami jangan dicabut di orang-orang lain. Beri kami hikmat untuk memecahkan masalah. Saudara tahu Tuhan datang. Kenapa? Karena Dia Maha Kuasa. Tiba hari H di pasal 3, saudara. Di pasal 3, tiang berhala berdiri dan mereka disuruh untuk tunduk menyembah patung raja. Apa jawaban mereka? Sekalipun Tuhan yang kami sembah tidak menolong kami, kami tidak akan tunduk kepada perintah-Mu. Oh, murka si raja setan ini, saudara. Ikat, buang ke dapur perapian. Enggak mati, saudara. Ini, saudara, kemahakuasaan Tuhan. Tuhan mesti tahu. Iman Kristen kita, arti hidup kekudusan itu intinya orang kenal kemahakuasaan Tuhan. Kalau orang percaya Tuhan, kita hebat dan dahsyat, saudara. Orang tidak akan takut ambil keputusan besar. Amin. Kita akan mengalami lompatan iman ke depan, saudara. Breakthrough yang besar terjadi. Ya, sekalipun belum lihat mujizat, melangkah dengan iman bersama Tuhan. Saya tahu Tuhanku Maha Kuasa. Dia sangat menolongku. Dia memberi aku solusi menjadi pemberani. Tepuk tangannya malu-malu, saudara. Ini, saudara, yang Maha Kuasaan Tuhan. Kenapa saudara tahu poin ini muncul di pasal ini? Karena orang ini baru keluar pembuangan, saudara. Orang paling Allah. Kalau Tuhan hebat, kenapa Dia buang kami ke Babil? Orang tua kami mati semua. Itu kan mental begitu. Iya tuh. Alah, lu usah cari Tuhan lah. Orang dari Babel pulang ini kan semua tidak kudus, saudara. Ada ikut-ikutan, saudara. Betul tidak? Ikut-ikutan. Terbawa. Lihat orang Israel keluar Mesir dah. Semua masuk tanah Kanaan, nyanda. Ada yang terbawa sifat Mesir di bawah-bawah akan, saudara. Dan mereka semua mati di padang gurun. Muncul generasi baru, saudara. Kenapa muncul ayat ini? Itu meyakinkan bahwa Tuhanmu tidak lemah yang engkau bayangkan. Walaupun terlalu sulit, ada problem besar, dengar. Tuhan kita tidak lemah. Dia Maha Kuasa, tetap Maha Kuasa. Itu maksudnya. Jadi hari ini ada pergumulan besar. Seolah-olah tidak ada jalan keluar lagi. Mengalami duka cita yang dalam. Dengar, Tuhan kita tetap Maha Kuasa. Berkuasa sampai selama-lamanya. Ini perlu orang tahu, saudara. Sehingga orang bisa ngomong begini, sekalipun aku dalam masalah besar, aku percaya Engkau sanggup, Engkau mampu. Aku punya iman, punya Tuhan yang berkuasa. Itu maksud. Sehingga orang bisa naik level, saudara. Kalau enggak, terakhir dalam trauma. Oh, saya suka sifat Gideon. Dia kemek pasal 6. Ketemu dengan malaikat. Malaikat ngomong begini, hai pahlawan yang gagah perkasa. Apa jawaban Gideon? Nonsen. Di mana keajaiban sejak nenek moyangku? Kenapa kami ditawan? Itu mentalitas Gideon, saudara. Gideon berpikir, ya, keajaiban masa lalu itu cerita dan untuk generasi mereka. Saya tidak. Ini mentalitas, sudah. Ini kabar baik bagi engkau hidup yang sudah mencoba banyak hal dalam pekerjaan dan gagal terus. Hari ini, mari beriman dan bangkit lagi. Percaya Tuhan? Percaya Tuhan? 1000 kali gagal, Tuhan akan angkat engkau lagi. Angkat lagi, saudara. Kenapa? Karena Dia Maha Kuasa menjadikan segala-galanya. Ini inti di sini, saudara. Buat apa saya menyembah Tuhan? Buat apa ikut doa puasa? Kalau cuma biasa-biasa saja. Apa yang saya imani? Apa yang saya ikuti? Saya mesti tatap kepada kemahakuasaan Tuhan yang ajaib itu. Agar jangan tinggal cerita. Saya perlu mengalami agar mulutku kucerita pada anak-anakku. Oh, Tuhanmu dahsyat. Sudah lihat Boas umpamanya. Contoh Boas. Boas ini namanya nama siapa?
Nggak tahu. Nama Rahab sudah. Notabene mantan orang jahat, orang jelek di Yeriko. Lalu muncul kelaparan di kitab Rut, saudara. Kenapa Boaz tidak meninggalkan Bethlehem? Tapi Naomi, saudara, meninggalkan Bethlehem, saudara. Kenapa? Saya mau tanya. Karena pasti mama ceritakan keajaiban Tuhan kepada anaknya, saudara. Mungkin cerita begini, Boaz dengar, kita memang kotor dari awal, dari muda. Tapi nih mata telanjangku mendengar dan melihat laut terputus. Sungai Yordan terputus dan tembok Yeriko, kampung leluhurmu ini, hancur berantakan. Karena kuasa Tuhan yang ajaib. Jadi apapun yang terjadi dalam hidupmu, duka citakah, kemalangankah, kesukarankah, kelaparankah, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Saudara, dan Boaz dengar nasihat itu, saudara. Dia dengar. Selama 10 tahun kelaparan di Bethlehem, saudara. 10 tahun, saudara. Bukan 1 hari, 10 tahun. Dia enggak tinggalkan Bethlehem. Dia bikin apa? Usaha kebun. Dan Tuhan memberkati Boaz ini. Alkitab berkata betul, barang siap setia kepada Tuhan, dia akan memerintah bersama-sama dengan dia. Kapan memerintahnya? Di bumi ini, saudara. Dunia boleh resesi, boleh sukar. Dalam hidup kita ada hikmat, kekuatan, pengurapan untuk menyelesaikan kesulitan. Kenapa? Tuhan kita ajaib. Dia bekerja dalam alam batin kita, alam pikiran kita, dalam hidup kita. Apapun yang kita kerjakan, Tuhan pasti membuat kita berhasil. Itu maksud kemakuasaan Tuhan. 10 tahun Boaz di tanah ini, saudara, di Bethlehem. Naomi pulang. Naomi berkata, ganti nama saya, jangan nama Naomi. Nama saya Marah. Dengan tangan yang penuh aku tinggalkan rumahku. Dengan tangan yang kosong aku kembali kepada rumahku. Dengan ini perlu menjadi pelajaran penting untuk kita. Tuhan akan latih kita. Bukan hukuman, dengar. Tuhan akan latih tentang iman. Tentang pengenalan kita tentang Tuhan. Apakah engkau kenal Tuhan sebagai Tuhan yang Maha Kuasa? Ataukah hanya sekadar karena orang tua saya Kristen, saya mau jadi Kristen? Itu problem, saudara. Mari kita latih. Sekalipun aku di lembah kekelaman, aku enggak takut karena engkau besertaku. Sekalipun mataku belum melihat mujizat, sekalipun tanganku belum melihat perjawaban Tuhan, aku percaya segala sesuatu itu ada waktunya. Ada waktu engkau akan memberi, ada waktu engkau akan menolongku. Aku tidak mau beranjak dari sini di hadapanmu, kecuali Tuhan yang perintahkan. Kita lihat, itu muncul ayat ini di tengah-tengah pemulihan. Jadi pemulihan biasa orang punya mentalnya macam-macam. Mental peminta-minta, mental pengemis, ya saudara. Mental harap gampang, ya, mental aji mumpung, macam saudara. Nah ini saudara, Tuhan mau terlanjur dewasa. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan, yang mengatakan tidak, aku percaya yang Maha Kuasa hanya Tuhan. Membuat kita nggak bisa cari Allah lain kecuali Yesus Kristus. Bilang amin. Bilang amin, saudara. Ini saudara. Poin yang keempat, saudara. Poin yang keempat disebutkan di sini. Di ayat yang ke-31 ke bawah, sudah ayat 31. Menantikan Tuhan, saudara. Kata menantikan itu dari kata kawaf, saudara. Kawaf artinya menunggu, saudara. Menunggu, mengikat perjanjian bersama-sama. Ya, kita menunggu Tuhan, menantikan Tuhan. Saya suka ayat dalam Mazmur pasal 5 ayat 3-4. Bisa tunjukkan di layar, saudara. Mazmur pasal 5 ayat 3. Daud melakukan hal ini, saudara. Perhatikanlah teriakanku, minta tolong, ya Rajaku dan Allahku. Sebab kepadamulah aku berdoa. Terus ayat berikutnya ke bawah. Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Sambung semua. Dan aku menunggu-nunggu Tuhan. Nyembah, menunggu jawaban, saudara. Menunggu. Saudara, ini rahasia Daud di sini.
Dia nyembah, dia nggak mau atur Tuhan. Tuhan punya prinsip, jangan pernah engkau atur Tuhan yang pola pikirmu. Bimbol. Sampaikan firman-Mu Tuhan. Aku hamba-Mu siap mendengar dan melakukannya. Itu sikap yang betul. Saudara, Daud menunggu-nunggu di waktu pagi. Menunggu engkau. Orang dunia pagi-pagi cari smokol, saudara. Orang beriman pagi-pagi cari wajah, cari perkataan Tuhan dulu, memberi petunjuk. Raja itu adalah seorang nabi. Daud ini, saudara, selain dia raja, dia juga nabi, saudara. Kenapa? Karena dia memakai bukan peraturan Lewi atau peraturan Taurat, dia pakai peraturan Melkisedek dalam kepemimpinannya. Dia bisa jadi imam mendamaikan, saudara. Dia bisa jadi raja memerintah, itu Daud ini. Dan kuncinya pagi-pagi dia berteriak minta tolong kepada, aku menunggu engkau. Wah, hebat. Orang menanti-nantikan Tuhan. Halo? Mau seperti itu Bapak Ibu? Saya percaya, saya berkhotbah di muka orang-orang hebat, orang-orang beriman. Orang-orang akrab dengan Tuhan, saudara. Ya, ada problem, dia akan berkata, no problem, bersama Tuhan aku cakap. Ini kunci pertama. Seperti Daud. Berikutnya, bukan cuma Daud, saudara. Gereja mula-mula, rasul-rasul juga menantikan Tuhan. Dengan sikap bagaimana? Kisah pasal 1 ayat 14, tunjukkan di layar. Kisah Rasul pasal 1 ayat 14. Kita lihat. Kenapa dunia diubahkan oleh orang-orang kecil ini, saudara? Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan seperti Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Perhatikan. Mereka bertekun menanti dengan sehati, saudara. Oh, doa itu hasilnya hebat. Ya. Saya kalau orang bilang begini, saudara, pasti Tuhan gak tahu, saya gak percaya. Mulutmu penuh dosa. Saya hanya percaya kata Tuhan. Tuhan pasti mendengar. Ya. Menjadi tugas kita berdoa sehati menanti-nantikan Tuhan. Satu keluarga berdoa sehati menantikan Tuhan. Tuhan turut bekerja. Kita akan lihat hiburan Tuhan dahsyat. Pikiran kita terbatas. Doa kita lupa, saudara. Paulus tulis Efesus pasal 3 ayat 20. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, kita doakan. Tuhan sediakan bagimu. Tuhan bikin wow. Itu namanya penghiburan dari Tuhan. Iya, penghiburan dari Tuhan, saudara. Ini, saudaraku, ya kuncinya kita lakukan seperti nabi-nabi dan rasul melakukan, saudara. Seorang nabi lagi di Alkitab dalam Habakuk pasal 2 ayat 1. Ini Habakuk hidup di zaman yang sangat sukar. Buah-buah nggak berbuah, pohon-pohon ya mati semua, kadang-kadang ya binatang piaraan mati semua. Apa yang dilakukan? Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri di tengah menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang difirmankannya kepadaku dan apa yang dijawabnya atas pengaduanku. Ini Nabi menanti, menunggu. Ku nanti engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Itu lagu ini oleh Roni Simeon, saudara, beberapa tahun yang lalu. Itu waktu Soeharto lengser, saudara. Kegelapan meliputi Indonesia. Banyak orang diperkosa, dijarah, dibunuh, dibantai di Jakarta dan sekitarnya. Kegelapan menutupi Indonesia waktu Soeharto lengser, saudara. Muncul lagu ini. Ku nanti engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Nah ini sudah hebat, sudah. Dahsyat Tuhan. Tuhan melatih kita, saudara. Jangan anggap remeh masalah, tapi kita mesti libatkan Tuhan. Karena masalah mendatangkan duka yang dalam, air mata yang tidak pernah henti mengalir. Tapi dengar, air mata kita, sengsara kita dihitung oleh Tuhan. Amin. Ini sudah. Ya. Habakuk berkata, kenapa aku melihat kekerasan seperti ini? Dan dia kunci di pasal 3. Sekalipun pohon ara gak berbuah, semua mengecewakan, aku beria-ria dalam Tuhan. Dia menjawab aku.
Kabar baik bagi itu orang, saudara. Dengar, semua itu Tuhan yang atur. Mau jadi rezeki, masa depan, kesehatan, Tuhan yang atur. Nantikan Tuhan. Turun akal sombong, mengandalkan diri sendiri. Turun berkat Tuhan. Aku tunduk menantikan engkau. Ini saudara. Habakuk tunggu, saudara. Ini jawabannya, saudara. Siapa lagi menantikan? Yesaya 60 ayat yang ke-9, saudara. Bukan saya, orang-orang ini, siapa lagi, saudara? Yesaya 60 ayat 9. Tunjukkan di layar. Sungguh, akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki. Dari jauh, perak dan emasnya dibawa serta untuk nama Tuhan Allahmu dan oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel, sebab Ia mengagungkan engkau. Perhatikan, kita termasuk golongan ini. Pulau-pulau yang jauh-jauh, termasuk Bitung, ya, Indonesia Timur, banyak pulau, sudah banyak pulau. Termasuk tanah Maluku dari Pulau Halmahera sampai Pulau Wetar, sudah. Papua satu pulau besar, Raja Ampat banyak pulau juga, saudara. Pulau yang jauh-jauh, saudara. Kita nantikan Tuhan. Kusembah engkau, datanglah kerajaanmu di pulauku, di negeriku. Amin. Ini melatih kita, saudara, kita menyembah Tuhan bukan egois, saudara, untuk daerah tanah kelahiran kita. Mau enggak, saudara, satu saat di hari penghakiman terakhir, banyak saudaramu masuk surga. Amin. Banyak daerah kita masuk surga. Iya toh? Banyak orang, jangan mimpi masuk surga dulu, yes, itu masih akhir umur kita, saudara. Hidup sekarang Tuhan melawat, oh luar biasa. Negeri penuh kemuliaan, penuh damai. Bekerja ada hasil melimpah-limpah. Kemakmuran terjadi, sehingga engkau bisa gode-gode, amin. Coba lihat temanmu, gode-gode toh. Tuhan kas makan. Halo. Iya toh, gode-gode, saudara. Jangan kita bikin dosa, lari dari dosa, saudara. Tuhan akan kejar. Ya, saudara. Tapi mari kita mau datang seperti ini. Kita nantikan Tuhan. Nabi-nabi menunggu Dia. Ya, saudara. Rasul-rasul menunggu Dia. Orang-orang di pulau yang jauh-jauh menantikan Tuhan. Halo. Nantikan Tuhan. Kita jadi penyembah. Saya menanti engkau, ya Tuhan. Ku tunduk diam di kakimu. Itu kan lagu orang pantas dulu. Buatlah jalanmu dalam saya, Tuhan penjunanku tanah liat. Kerjakan aku seturut maumu, ku tunduk diam di kakimu. Kan tunggu Tuhan begitu. Amin. Betul tidak? Nah, kalau Tuhan sudah datang, Dia memenuhi hidup kita, saudara, maka poin yang terakhir, saudara, disebutkan apa yang kita kerjakan di sini, ya. Disebutkan di sini, ya, kita lihat di ayat 31, ayat 31. Yesaya 40 ayat 31. Kita lihat, baca semua. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Amin. Apa kekuatan baru dimaksud, saudara? Ya, kekuatan baru. Seumpama burung Raja Wali naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Saudara lihat. Saudara pernah naik pesawat terbang? Siapa sini sudah pernah naik pesawat terbang? Angkat tangan. Yang sudah pernah naik pesawat terbang, angkat tangan. Banyak toh? Amin. Yang belum pernah, dosa malu, ada waktunya. Halo? Nggak usah malu, saudara. Ya, saya itu pertama kali naik pesawat terbang, saya heran-heran pesawat. Barang ini kok besar begini terbang, aduh. Ya, saudara. Sudah. Saya naik pesawat dari Ambon, saudara. Garuda waktu itu ke Jakarta tahun 83, sudah. Memang udik sekali saya, saudara. Saya heran-heran barang ini. Iya toh? Wah, ini aluminium campur besi, campur ini berat begini, orang begini banyak. Kok dia bisa terbang ke atas, saudara? Saya bilang, wah hebat ini barang ini. Wah, bagaimana bisa terbang barang ini? Itu akan, ya saudara.
Ada dua hukum yang gaya tarik menarik. Ada hukum gravitasi, saudara. Hukum gravitasi menarik benda yang berat ke bawah, saudara. Saudara, hukum yang lain mengangkat ke atas, saudara. Itu benda ini. Nah, dalam hidup kita menantikan Tuhan, berkat yang pertama kita sanggup mengalahkan hukum gravitasi, nama hukum dosa menarik kita ke bawah, hukum kekalahan. Tuhan mengangkat kita, saudara. Di alam ini nggak kelihatan, kan roh itu kan kayak angin, saudara. Saudara lihat angin nggak bisa, tapi angin punya kekuatan, saudara. Waktu mesin pesawat dinyalakan, saudara, dia mulai menghidupkan mesinnya, saudara, dia daya dorong yang kuat. Ini angin, dia angkat pesawat pergi, saudara. Itu artinya begini, saudara. Di alam sekarang ada Roh Kudus yang Maha Kuasa. Kita menantikan Tuhan, kita punya power kekuatan, saudaraku. Namanya iman bertindak, dan Roh Kudus memberikan ilham kepada kita untuk mengatasi berbagai macam kesulitan hidup. Itu firman Tuhan berkata, Ulangan 28 ayat yang ketiga, ayat 13. Yang orang dunia bilang kata sial itu. Padahal Alkitab bilang, engkau bukan ekor tapi kepala. Engkau bukan turun tapi naik. Itu sudah Tuhan angkat. Itu berkat yang pertama. Tuhan mempromosi hidup kita. Amin. Kekuatan yang kedua, karena Dia Maha Pencipta, saudara, Tuhan memberikan kepada kita ide-ide yang kreatif dalam hidup kita. Ide, saudara, betul tidak? Orang multi karunia, multi talenta itu di situ. Ya, di saat sulit dia datang menyembah Tuhan sebentar, ya, sambil minum kopi segar, menyegarkan dia, tubuhnya, capek toh, gitu. Belakang sakit, mungkin di muka laptop, begitu ya, lama mikirnya, dia berhenti sebentar, ke halaman lihat daun hijau segar, nyembah Tuhan, datang ide lagi, saudara. Nah ini. Dalam ayat mengatakan Dia pencipta langit dan bumi dari ujung ke ujung, gak pernah lelah. Itu penciptaan. Itu Tuhan bilang dalam 1 Korintus pasal 1 itu pasal 1, orang bodoh dipakai Tuhan di sini. Orang menantikan Tuhan. Apa yang gak pernah muncul di pikiran Tuhan sediakan di pasal 2 ayat 9 tuh. Dalam 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9. Apa yang gak pernah muncul di hati, itu muncul ide itu, saudara. Banyak orang karismatik yang menafsirkan itu nubuat, penglihatan kecil, sudah. Itu masih ide, kreativitas itu muncul, sudah. Wow, oh gini kak, begitu. Aduh, saya tadi malam lihat siaran langsung toh, keluarga sambil sukacita menikmati baby key, iya toh baby key. Sudah, wah, kreatif banget keluarga dalam hati, banget kan, wah. Malam minggu nggak suka mana-mana. Itu kreatif, saudara, ide. Ya, menimbulkan kasih, atau daripada buang uang di restoran mahal-mahal, sudah beli daging sepanggung, iris-iris tipis, pikir, wah enak. Sambil makan, anget-anget, panas-panas. Wah, minta lagi dong. Pokoknya yang lain tugas bakar, yang lain tugas apalagi. Pokoknya pala terus, sudah masih anget-anget. Wah, seleranya tinggi, sudah. Itu ide kreatif, betul tidak? Daripada malah menyasal, aduh kenapa Kang jauh-jauh dari sana kemari, di sana susah, sini susah, di mana susah. Memang dunia semakin susah. Nah begitu Bapak Ibu. Halo, dekat dengan Tuhan, ya Tuhan pasti kasih ide yang kreatif, betul tidak? Nah itu dia, ide kreatif toh. Nggak usah cari yang mahal-mahal, karena hidup ini penuh perhitungan. Ya toh, berkat Tuhan yang dibuang sia-sia karena boros itu dosa. Ngerti ya? Ulangi, boros foya-foya itu dosa. Kalau nggak dosa, anak bungsu nggak perlu bertobat, sudah di Alkitab. Ya, ada uang pokoknya nggak bisa tidur kalau uang belum habis pokoknya. Boleh nggak begitu, saudara? Mesti ada berkat Tuhan yang bawa. Lihat Tuhan kasih makan 5.000 orang. Sisa disuruh pungut nggak? Pungut kembali yang sisa, jangan terbuang. Itu dia. Bukan kurang iman, saudara. Kita mesti pandai mengatur berkat Tuhan. Nah, contoh kreatif itu dalam hal kecil, menciptakan kerukunan, kedamaian keluarga. Aduh, enak kan? Keluarga kumpul, kompor kecil di tengah-tengah. Nah, saya ingat beberapa tahun lalu saya di Jakarta begitu, saudara. Masuk restoran di Jakarta itu restoran Jepang. Jadi restoran orang nggak siapkan menu matang, saudara. Semuanya mentah. Daging mentah, sayur mentah, terang ambil sendiri. Kau masuk, kau bayar lagi. Kau yang traktir bilang begini, restoran paling pemalas di muka bumi.
Orang somasa, orang mako, orang bayar lagi. Wah, saudara. Jadi orang siapkan belanga kecil, ada kompor kecil, saudaraku. Ya, tigas nyala gitu. Wah, sambil wah, sebenarnya kreatif juga itu. Itu hal kecil mendatangkan kebersamaan. Terus sini praktis jo, arang tampurun dengan milu jo. Ya, no? Beli bulu manis kok, arang tampurun kok. Apalagi kok ya rahang tuna kok apa tuh? Rusuk tuna lagi. Sudah Deborah dengan teman-teman itu dah. Mulai karaoke-karaokean sudah. Wah, sudah. Lupa sengsara masa lalu. Itu kreatif saudara bisa membuat orang lain semangat, betul tidak? Ya walaupun ya murah meriah, arang tampurun jadi sih, betul tidak? Kau beli kompor yang pakai tabung kecil kayak apa tabung mahal sudah, arang tampurun. Di tengah-tengah toh, kau mari terbakar milu sambil tiup harmonika sama-sama. Ya, itu ide kreatif saudara. Itu hal kecil, mengatakan suasana sukacita daripada lihat salah begitu. Itu cara orang tua didik anak melihat. Yesus lakukan itu betul enggak? Iya toh, waktu Petrus depresi. Satu malam dapat ikan, Tuhan Yesus bikin kompor, bakar arang di pantai. So bikin smokel pagi angat-angat ini dia. Iya toh, angat-angat. Mari smokel. Itu. Ya, bangun suasana harmonis agar keluarga lupa kelelahan. Betul tidak? Kalau Stephen lain, tikus seekor sudah ramai di gunung itu. Ya, pokoknya suka setuju di Facebook, lihat, wah, ramai. Lain. Lupa itu naik gunung ya sampai ke atas nyamuk itu akan lupa dia sudah. Kenapa? Tikus ekor putih seekor kok sudah arang babaga ya bakipa. Dabu. Pokoknya sudah bicara suar, lupa sengsara, saudara. Itu contoh-contoh saudara, ya ide kreatif yang kita ciptakan untuk ya membuang kejenuhan. Ya toh, kadang-kadang orang ke pantai lari karun, makan kerupuk, macam-macam toh. Itu kreativitas yang kecil melenyapkan keletihan, kelesuan. Itu Tuhan berikan. Ini penghiburan orang buangan dah. Oh Tuhan, makan terbatas di sana, ya setengah mati, dihibur. Tuhan Maha Kuasa beri kekuatan. Ini kreatif muncul saudara. Itu hal kecil yang mendasar. Belum lagi Tuhan kasih berkat yang lebih besar lagi. Itu orang semakin sungguh luar biasa. Betul tidak? Amin. Berikutnya saudara, berlari tidak pernah capek, ya. Berjalan tidak pernah penat saudara. Itu artinya bahwa semangat juang kita nggak pernah pudar dan padam. Semangat sudah. Tuh ya, mau naik motor, jalan kaki, pokoknya tetap enjoy. Iya tuh. Saya ingat berapa puluh tahun yang lalu, Dede Dula ini. Puncak Selamat sampai jalan kaki sudah. Sambil nyanyi, oh mau marondo, datang dia. Kipas-kipas. Sekarang motor sampai 2-3, mana jalan kaki dia. Iya tuh, ya. Saya heran ada orang dulu bernasar saudara, ada motor supaya lincah pelayanan, malah sekarang ada motor pemalas ibadah. Oh lama. Yang model-model ini saya bilang, wah repot ini. Ini sudah ingkar janji ini, sudah. Tuh, sudah. Wah kita kok ambil motor, ambil auto supaya pelayanan. Datang sudah ada auto, pelayanan kagak hitung bensin berapa liter keluar. Mari bertobat, yo amin. Nah ini saudara, ini boleh. Tuhan, nasarku aku lakukan, betul tidak? Ya, masa orang menyembah Tuhan, kok malah sampai ubun-ubun? Kita mau pergi, kita nggak sempat ini. Oh banyak alasan, banyak dalinya. Lihat tuh, berjalan nggak pernah lelah. Ya toh, berjalan nggak pernah penat. Itu artinya apa? Semangat juang tidak pernah padam. Begitu. Ya, saudara. Itu sungguh sangat luar biasa. Ya, berapa hari lalu kami dari Manado, saudara, ada acara Manado. Lalu sampai di Tindiki sana, dorang pemerintah kota sudah tanam tiang listrik saudara. Sudah sampai batas atas, paling atas saudara. Ya, lalu saya bilang, wah boleh sambung ini. Dia bilang pegawai yang kerja, oh boleh Pak sambung. Sebelah, lihat siapa? PLN Bapak. Oh langsung telepon orang PLN. Halo, yuk. Gimana? Boleh sambung listrik di sini? Dia tanya, jaringan so ada, lihat kita foto, tuh, lihat nih,
sebentar pasang tiang kabel. Boleh itu Pak. Tanya, berapa watt ini? Kalau 1.300 berapa? Dia bilang 2,5 juta. Oh gitu ya. Itu semua setelah tinggal menyala lampu itu ya. Oke. Sebenarnya saya hitung-hitung. Kalau 1.300 bangunnya 5 biji, ya, lalu semua bisa menyala, bisa dia jatuh ini stop kontak ini, dia pesak lari pembatas bisa jatuh ini. Bilang wah, pas naik 2.000. Kalau bilang kalau 2.200 berapa? Oh 3,5 juta. Dalam hati Tuhan 3,5 tidak ada yang sulit ini. Ya saudara. Ya. Lalu dia bilang ini kalau mau ini WA langsung WA kirim. Langsung kirim doi dengan kirim KTP atas nama siapa, langsung kita mau bikin sekarang. Oh iya. Oh tunggu nih besok nih. Oh iya, tunggu. Ya, enggak hujan, enggak panas. Muncul uang itu sudah 3,5 juta saudara. Saya bilang Yesus jawaban yang ku perlu. Ya toh? Halo, amin. Muncul sudah. Ya, saya bilang Pak istri begini. Sekarang pergi ATM transfer akan nomor ini. Ya, lalu habis itu saya terima. Oke, makasih ya pendeta. Tunggu nanti orang penyambung telepon langsung angkat langsung tersambung itu. Saya bilang wah dahsyat Tuhan. Itu hal kecil saudara. Tekun menantikan Tuhan. Di daerah kata orang banyak songkonya kabur saudara. Kemuliaan Tuhan datang terbit atas tempatnya. Tepuk tangan bagi nama Tuhan. Tepuk tangan. Kemarin kita panggil pendeta Renka kemari pasang itu pembatas cepat. Ya, dia korabo tas taruh kabel suka luar bagi. Saya bilang wah sudah Tuhan sudah atur semua. Dahsyat. Jadi kita bayangkan nanti freezer di sana, kulkas di sini, dispenser di sini, ya rice cooker di sana. Bayangkan semua. Aman makmur bersama Tuhan. Aku cakap melakukan segala-galanya. Dahsyat Tuhan. Amin. Bagaimana termasuk perbuatan Tuhan? Orang nggak tekun bersama Tuhan. Masa Tuhan nggak lihat tidur malam-malam kedinginan di hutan belantara sana? Dan tujuan kita hanya satu, kerajaan Allah diperlebar di muka bumi ini. Dengan cara mana? Membangun sumber daya manusia. Tuh dia. Halo, membangun kampus yang modern, saudara. Nanti bebas wifi, saudara. PLN semasuk pasti. PLN punya ini juga, wifi juga ada, saudara. Masuk. Tidak tancap gas. Kerajaan surga dimuliakan. Amin. Saudara mulai hubungi keluarga, anak-anakmu yang mau jadi pendeta. Datang, kita mau didik di sana. Halo? Oh, Tuhan bergerak, saudara. Kalau enggak mau, enggak apa-apa. Tuhan akan cari orang lain. Pulau yang jauh-jauh tadi akan datang. Karena mungkin orang berpikir, lihat Tuhan enggak ada masa depan. Siapa bilang? Halo? Siapa bilang enggak ada masa depan? Yang tentukan langit dan bumi semua keputusan Tuhan yang kita layani ini. Nafasnya, firman-Nya di mulut kita, saudara, kita yang pegang. Halo? Ini perlu orang tahu, saudara. Petrus pernah tanya, Tuhan, kita suka tinggal somak, tinggal semua. Dapat apa? Tunggu kerajaan Allah datang. Engkau akan dapat 100 kali lipat. Itu dia, saudara. Ini. Menantikan Tuhan. Ada jawabannya. Halo? Itu buat perkara kecil. Nanti yang lain. Nanti kita mau pasang lampu sorot di lapangan bulu tangkis. Pet Patang Boto dan anak-anak datang main bulu tangkis malam-malam jeboli. Ya toh? Pakai lampu sorot. Pria sejati, bagaimana? Enggak ada ibadah, mari main bulu tangkis. Sambil tadi pinjam Patang Boto pe kompor, kalau nggak mau kasih pakai tampurun aja, tolong bakar ikan. Ya toh, makan, bersuka cita, saudara. Itu bukan pesta pora, saudara, tapi itu menghilangkan keletihan fisik kita. Karena sebanyak di kota toh tidur kebanyakan, mungkin diabetes sudah timbun-timbun, terbakar habis sudah di lemaknya. Tubuh sehat. Sehingga muncul istilah bahasa Latin, mensano in corpore sano. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Amin. Itu akan, saudara. Itu luar biasa. Jadi kesimpulan kita hari ini begini, saudara. Kesimpulan adalah, saudara kasih, kita lihat. Perkataan ini menghibur kepada orang yang teraniaya dan datang kepada Tuhan Yesus. Dia domba Allah menghapus dosa isi dunia dengan memberi berkat kepada begini. Pertama, keadaan kesuraman tidak terjadi selama-lamanya. Amin. Suram, gelap tidak akan terjadi selama-lamanya. Pasti ada pemulihan. Yang kedua, datang kepada Tuhan, ya.
maka Tuhan selesaikan semua. Dan yang ketiga, belajar kenal kemakuasaan Tuhan. Aku dengar perbuatan pada masa lalu, nyatakan lagi Tuhan. Engkau yang menyertai Musa, menyertai Abraham, menyertai Yusuf, menyertai siapapun di Alkitab, sertai aku juga, agar aku bersaksi pada banyak orang. Itu sempurna yang ketiga. Yang keempat, nantikan Tuhan. Sabar, dia tunggu sebentar. Nantikan Tuhan. Dalam pujian penyembah butuh waktu mungkin berapa bulan, gak apa-apa, tunggu saja. Nanti Tuhan kerjakan. Amin. Luar biasa. Kalau makan bubur panas, jangan dari piring tengah. Pernah makan bubur panas? Saya dulu waktu di asrama makan bubur beras panas di piring. Mau cepat-cepat pergi sekolah, bagaimana teknik makan bubur panas? Dari pinggir-pinggir sudah. Pinggir-pinggir. Jelas follow tengah, artinya begini, menghadapi kesukaran, jangan emosi, jangan keburu nafsu, cepat-cepat, pelan-pelan, dari pinggir, amin. Halo, dari pinggir saudara, pasti Tuhan tolong, dan Tuhan pasti bersuka cita, karena mendung tidak selama kelabu, amin. Pasti ada pelangi menantikan kita ke depan. Poin yang kelima, kesimpulan, teruslah berkarya. Semangat kita, karya kita tidak boleh padam, amin. Biarlah roh kita menyala-nyala untuk Tuhan, karena upah besar di surga. Tepuk tangan bagi nama Tuhan.